Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang materi matematika peminatan. Di semester 1 hanya ada satu bab ya, yaitu fungsi eksponen dan logaritma. Yang pertama akan kita bahas itu adalah fungsi eksponen. Sebelum kita ke fungsi eksponen, ada materi prasyaratnya. Si materi prasyarat ini namanya adalah bentuk pangkat, yang sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kelas 9, kalau nggak salah 9 ya di SMP. Nah, kita pelajari ini agar kalian dapat mengingat kembali apa yang diajarkan oleh guru di SMP, agar nanti pas kita belajar tentang fungsi eksponen, kalian sudah paham tentang bentuk pangkatnya. Nah, kita langsung lanjut ke materi, yaitu bentuk pangkat. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Nah, definisinya adalah jika N adalah bilangan bulat dan A adalah bilangan real, A pangkat N ini adalah perkalian berulang A sebanyak N faktor. Jadi, ini definisinya. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai N faktor. Ini namanya adalah perkalian berulang. Nah, si A ini disebut dengan basis dan N ini disebut dengan bilangan pangkat, atau kalian bisa menyebutnya pangkat saja. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh. Kita punya contoh di sini, nyatakan dalam perkalian berulang. A 4 pangkat 3, B 1/2 pangkat 3, C negatif 3 pangkat 4, D negatif 1/3 pangkat 5. Nah, kita langsung ke penjelasan. Karena nyatakannya hanya perkalian berulangnya, kita tidak perlu mencari nilainya. Jadi yang pertama adalah 4 pangkat 3 sama dengan, berarti perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali. Berarti 4 kali 4 kali 4. Perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali. Yang B 1/2 pangkat 3. Sama ini juga, perkalian berulang 1/3 sebanyak 3 kali. 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Yang C negatif 3 pangkat 4. Nah, kalau ada kurungnya seperti ini, berarti pangkat 4-nya milik negatif 3. Berarti milik negatif dan milik 3. Berarti semuanya dapat pangkat 4. Berarti kita tulis negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 4 kali. Beda cerita, beda caranya kalau misalkan tidak pakai kurung. Negatif 3 pangkat 4. Artinya pangkatnya ini hanya milik 3. Pengerjaannya juga beda. Jadinya seperti ini. Negatif dalam kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian berulangnya hanya 3. Negatifnya di depan hanya 1 kali karena tidak pakai kurung. Yang D juga sama. Negatif 1/3 pangkat 5. Ingat, kalau ada kurung berarti negatifnya ikut ya. Berarti negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Negatif 1/3 dikalikan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah perkalian berulang, menyatakan bentuk pangkat ke perkalian berulang. Oke, dapat dipahami? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua yaitu pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Nah, di sini ada definisinya. Untuk setiap A bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Yang kedua, untuk pangkat
negatif atau pangkat bulat negatif, yaitu jika n bilangan bulat positif dan a bilangan real bukan 0, maka a pangkat negatif n itu sama dengan 1 per a pangkat n. Jadi kalau tadinya negatif di atas pangkatnya, kalau ingin jadi bilangan pangkatnya jadi positif, maka harus turun ke bawah, tapi di atasnya pakai 1 per. Jadi 1 per a pangkat n. Jadi negatifnya hilang, jadinya turun ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh. Nyatakan dalam pangkat positif. Yang pertama ada 5 pangkat 0, yang kedua negatif 6 pangkat 0, ketiga 1 per 2 pangkat 0, yang keempat 3 pangkat negatif 2, yang kelima 9 pangkat negatif 1, yang keenam 4 per 3 pangkat negatif 1, yang ketujuh 2x pangkat 0, yang kedelapan terakhir 2x kuadrat dikali y pangkat 0. Kita bahas penyelesaian. Yang A, 5 pangkat 0. Ingat, semua bilangan dipangkatin 0 hasilnya 1. Berarti 5 pangkat 0 hasilnya 1. Yang B, negatif 6 pangkat 0. Berarti 1. Karena pangkat 0. Beda kalau negatif 6 pangkat 0. Berarti negatif 6 pangkat 0, 1. Negatif 1. Beda ya. Yang C, 1 per 2 pangkat 0. Sama berapa? 1. Yang D, 3 pangkat negatif 2. Nah, 3 pangkat negatif 2 ini diubah pangkatnya jadi positif. Berarti kita harus turun ke bawah. Berarti 1 per 3 pangkat 2. Yang E, 9 pangkat negatif 1. Masih pangkat negatif berarti 1 per 9. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Yang F nih ada pecahan 4 per 3 pangkat negatif 1. Nah ini berarti 1 per 3, maaf bukan 3, per 4 per 3. Pernya ada 2. Nah kalau pernya ada 2 ini kita rubah, kita naikkan ke atas, tapi jadi dibalik. Jadinya 3 per 4. Atau bisa ditulis 1 dikali 3 per 4. Ini 1 per 1 kali 3 per 4. Nah yang G itu 2 dikali X pangkat 0. Berarti 2 dikali X pangkat 0. Semua bilangan, semua variabel dipangkatin 0 hasilnya 1. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Yang terakhir H, 2x pangkat 2 y pangkat 1, tapi nggak ditulis, dipangkatin 0. Lihat pangkat 0-nya untuk siapa? Untuk semua, karena dia pakai kurung. Kalau untuk semua otomatis bilangan apapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Berarti jawabannya 1. Selesai. Oke, bisa dipahami sampai di sini?